Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MTK time. Oke, waktunya kita belajar hitung menghitung. Hitung menghitung menjadi satu. Oke, tapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya yang belum melaksanakan ibadah sholatnya silahkan kalian laksanakan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita belajar. Oke, yang belum sholat silahkan sholat dulu. Ditunggu ya. Cus. Langsung ke materinya. Bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat sudah kita pelajari sejak SD ya. Masih ingat apa itu bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang. Oke. Jadi langsung saja kita masuk ke sifat-sifatnya. Bilangan berpangkat biasa juga disebut juga dengan eksponen. Nah, untuk mempermudah dalam perhitungan bentuk berpangkat ini, kita harus tahu dulu apanya, sifat-sifatnya. Di sini akan kita bahas ada 9 sifat. Langsung yang pertama. Nah, yang pertama yaitu tentang perkalian eksponen. Nah, untuk sifat yang pertama ini, jika ada A pangkat M dikali A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M plus N. Maksudnya apa? Di sini udah tahu semua ya, kalau A itu adalah bilangan pokoknya atau basis, dan M sama N-nya adalah bilangan pangkatnya. Nah, apabila bilangan pokoknya ini sama, A sama A ya, bilangan pokoknya sama, dan dikalikan dengan pangkat yang berbeda atau pangkat sama juga nggak apa-apa, maka pangkatnya tinggal ditambahkan. Oke, jika A pangkat M dikali A pangkat N, maka pangkatnya tinggal ditambah. Contohnya seperti ini. Jika ada 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3, nah ini kan perkalian ya. Ingat, perkalian bentuk berpangkat. Apabila bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Berarti kan ini 2, ini 3. Berarti 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3, hasilnya adalah 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu berapa? Nah, 32. Nah, misalnya kita jabarkan, 2 pangkat 2 berapa? Kan 4. 2 pangkat 3, 8. 4 kali 8 sama dengan 32. Sama saja ya. Jadi kalian bisa hitung pangkatnya saja, tinggal dijumlah atau mau dijabarkan. Ada 2 pilihan. Tapi kalian lebih mudah menggunakan sifat ini, karena nanti kalau pangkatnya sudah besar-besar, kalian akan kesulitan. Oke? Jadi sifat ini dapat digunakan apabila pangkatnya yang digunakan adalah angka-angka yang sudah besar. Nanti sangat-sangat bermanfaat. Oke, ini ada latihannya. Kalau P pangkat 3 dikali P pangkat min 1, hasilnya berapa? Oke, bagi pejuang skripsi, nggak usah tulis semuanya, jawab aja soal-soal yang ada di sifat-sifatnya. Oke? Nah, P pangkat 3 dikali P pangkat min 1, hasilnya berapa? Nah, kalau udah ketemu langsung ya. Sifat yang kedua. Kalau ada perkalian pasti ada pembagian. Pembagian eksponen. Kalau A pangkat M dibagi A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M per N. Kalau tadi kan dikali tinggal ditambah. Kalau dibagi kan lawannya. Kalau ditambah jadi dikurang. Ingat, kalau dikali, pangkatnya ditambah. Kalau dibagi, pangkatnya tinggal dikurang saja. Ini buktinya. Kalau udah 2 pangkat 6, dibagi 2 pangkat 2, hasilnya kan pangkatnya tinggal diapakan tadi? Tinggal dikurang. Jadi 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu berapa? Kan 2 pangkat 1, 2, 4, 8, 16. Nah, ini kalau kita hitung manual,
2 pangkat 6 kan 64. 2 pangkat 2 kan 4. 64 bagi 4 sama dengan 16. Jadi lebih mudah pahami sifat-sifatnya. Seperti biasa, latihan ya. 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat min 3. Hasilnya berapa? Silahkan jawab saja di kolom komentar. Ingat, perkalian ditambah. Kalau pembagian tinggal dikurang pangkatnya. Sifat yang selanjutnya yang ketiga. Kira-kira apa ini sifatnya? Perpangkatan eksponen. Nah, ini kan A pangkat M dipangkatkan lagi sama si N. Nah, kalau pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya tinggal dikalikan. Ingat ya, kalau tadi perkalian, pangkatnya tinggal ditambah. Kalau pembagian, pangkatnya dikurang. Dan kalau pangkat dipangkatkan, tinggal dikalikan saja. Misalnya, kalau 2 pangkat 3 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Hasilnya berapa? Kan tadi pangkatnya apa? Tinggal dikalikan. 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadinya hasilnya adalah 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu berapa? Berapa yo? Betul sekali. Ini kalau kita jabarkan, 2 pangkat 3 kan 8. 8 tinggal dipangkatkan 2, yaitu 64. Sama saja ya, sama 2 pangkat 6. Ingat, kali ditambah, bagi dikurang, pangkat dikalikan. Nih, contohnya, latihannya. R pangkat 2, pangkat lagi dengan 4. Hasilnya adalah R pangkat titik-titik. Sifat yang keempat, apa ya? Perpangkatan dari perkalian 2 bilangan atau lebih. Nih, kalau A dikali B pangkat M, maka hasilnya adalah ini kan A dikali B pangkat M. Artinya A-nya dipangkatkan dengan M, B-nya juga dipangkatkan dengan si M. Oke? A-nya pangkat M, B-nya pangkat M. Contohnya, nih, kalau ada 4 dikali 3 pangkat 2, hasilnya adalah, bisa juga ya, 4-nya dikali 3 langsung, jadinya berapa? 12 ya, 12 pangkat 2. Tahu misalnya kita jabarkan, kan 4-nya pangkat 2. Nih ya, 4-nya pokoknya pangkat 2, 3-nya juga pangkat 2. 4 pangkat 2 kan 16, 3 pangkat 2 adalah 9. Jadi 16 dikali 9 adalah 144. Sama aja ya, ini juga sama. 12 pangkat 2 hasilnya 144. Nah, sekarang soalnya dibalik. Kalau 5 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 hasilnya adalah, langsung jawab. Sifat yang selanjutnya, perpangkatan bilangan pecahan. Kalau A per B pangkat M, artinya apa? Sama seperti tadi, si A punya pangkat juga, B-nya juga punya pangkat. A-nya pangkat M, B-nya juga pangkat M. Sama seperti tadi, perkalian bilangan yang sebelumnya ya, perkalian kalau ini perpangkatan bilangan pecahan. Buktinya, kalau 9 per 3 pangkat 2, artinya kan langsung bisa dibagi ya. 9 dibagi 3, jadinya 3. Pangkatnya 2. Misalnya kita jabarkan kan 9-nya pangkat 2 nih. 3-nya juga pangkat 2. 9 pangkat 2 kan 81. 3 pangkat 2 yaitu 9. 81 dibagi 9 adalah 9. Sama ya, sama 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9. Nah, seperti biasa, soalnya dibalik. 1000 pangkat 4 dibagi 50 pangkat 4. Hayo. Langsung saja ke sifat berikutnya. Ini sangat simpel, tapi sangat berpengaruh. Sangat membuat pusing juga kadang-kadang kalau nggak tahu.
semua bilangan, nih ya, kalau pangkat 0. Semua bilangan jika dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Kecuali bilangan 0 itu sendiri. Ingat ya, semua bilangan kalau dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Misalnya nih, kan kalau A pangkat 0 hasilnya adalah 1. Kalau 123 pangkat 0 hasilnya adalah tetap 1. Pertanyaannya, kalau X pangkat 0 adalah titik-titik. Selanjutnya, kalau tadi pangkat 0, sekarang pangkat 1. Kalau bilangan berpangkat 1, jika bilangan dipangkatkan 1, maka hasilnya adalah dirinya sendiri. Jadi sebenarnya semua bilangan itu adalah punya pangkat, yaitu pangkatnya 1. Cuma kalau pangkat 1 itu tidak usah ditulis. Nah, kalau A pangkat 1 sama dengan A, artinya jika bilangan A dipangkatkan 1, hasilnya adalah dirinya sendiri. Sama ya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau 345 pangkat 0, hasilnya adalah? Jawab ya. Selanjutnya, apalagi nih? Bilangan berpangkat negatif. Apabila ada A pangkat min M negatif ya, maka hasilnya adalah kita buat M-nya ini menjadi bilangan pangkatnya itu positif. Ini kan pangkatnya negatif, akan kita ubah jadi pangkat positif. Caranya gimana? Kita buat jadi bentuk pecahan, yaitu 1 pernya. Ingat, kalau pangkatnya negatif, kita ubah jadi 1 per bilangan itu sendiri, dipangkatkan. Cuman pangkatnya berubah jadi positif. Oke? Dibuat jadi 1 per ya, biar pangkatnya jadi positif. Misalnya kalau 5 pangkat min 1, kan jadinya 1 per 5 pangkat 1. Oke? Pangkatnya berubah jadi positif ya, 5 pangkat 1. Kalau pangkatnya 1, berarti kan nggak usah ditulis. Nih contohnya lagi. Kalau 3 pangkat min 2, kan 1 per 3 pangkat 2 ya. 2-nya berubah jadi positif. Sedangkan 3 pangkat 2 adalah 9. Jadi 3 pangkat min 2 hasilnya adalah 1 per 9. Dan contohnya, 2 pangkat min 3 adalah titik. Contoh. Sifat yang terakhir, bilangan berpangkat pecahan. Nah, ini seru juga. Kalau A pangkat M per N, bilangnya pecahan ya, M per N, akan berubah jadi bentuk akar seperti ini. A pangkat M, M-nya ini tetap jadi pangkat, tapi N-nya ini, si pembaginya pangkat ini berubah jadi nilai si akarnya. Ingat ya, kalau pangkatnya pecahan berubah jadi bentuk akar. Contohnya, kalau 8 pangkat 1 per 3, kan artinya 8-nya, ini 8 pangkat 1 ya. Tulis di dalam akar, kemudian nilai pembagi pangkatnya, kan si 3 berubah jadi si nilai akarnya tadi. Oke, yang di atas jadi pangkat, yang di bawah jadi nilai si akarnya. Jadi 8 pangkat sepertiga sama dengan akar pangkat 3 dari 8, yaitu berapa? 2. Betul sekali. Lanjut. Kalau 25 pangkat setengah, artinya kan 25 nih. 25. Karena 25-nya pangkat 1. Kemudian kalau per 2, kan artinya 2-nya ini jadi bentuk akarnya. Dan perlu diingat, kalau bentuk akar sudah pasti di sini adalah akar pangkat 2. Akar pangkat 2 dari 25 adalah 5. Pertanyaannya, 2 pangkat 3 per 2 sama dengan titik. Nah, ini kesimpulannya. Jadi kalau A pangkat M dikali A pangkat N, tinggal diapakan? Tinggal ditambah.
perkalian ditambah, pembagian tinggal dikurang, pangkat dipangkat kan tinggal dikalikan. Kalau ini perkalian kalau perkalian ya, masing-masing punya pangkatnya. Kalau pangkat 0, hasilnya adalah 1. Pangkat 1, dirinya sendiri, pangkat negatif dibuat 1 per. Dan kalau pangkat pecahan dibuat jadi bentuk akar. Nah, pada video selanjutnya kita akan masuk ke latihannya. Oke, sampai di sini dulu. Pelajari dulu sifat-sifatnya. Assalamualaikum.